Persembahan media pembelajaran MGMP Matematika SMP MTS Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Kali ini kita akan belajar bab 3 transformasi geometri, yang kedua yaitu refleksi. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan hasil refleksi suatu titik atau bangun datar jika direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, dan titik A, B. Selanjutnya kita akan mencari rumus pencerminan terhadap sumbu X. Kita tentukan di sini koordinat kartesiusnya, itu sumbu X, sumbu Y, kemudian di sini untuk titik-titiknya. Sekarang kita tentukan cerminnya adalah sumbu X. Ini cerminnya. Kemudian kita akan mencerminkan titik-titik terhadap sumbu X. Sebagai contoh, yang pertama adalah titik A, 1,3. Kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Maka jarak titik A ke sumbu X itu adalah satu satuan, maka jarak sumbu X ke A aksen atau bayangan dari A juga sama, yaitu 3 satu satuan. Sehingga diperoleh titik A aksennya atau bayangan A dari titik A di posisi 1,-3. Jadi, jika A 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya 1,-3. Kita coba lagi untuk titik B, min 4,7. Kita akan refleksikan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh bayangan titik B, yaitu B aksen, itu posisinya ada di min 4,-7. Sehingga titik B jika direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan B, yaitu B aksen, yang koordinatnya adalah min 4,-7. Selanjutnya contoh berikutnya, jika titik C itu 5,6 kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh bayangan dari C, yaitu C aksen, yang posisinya ada di 5,-6. Sehingga jika titik C 5,6 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan yaitu C aksen yang koordinatnya 5,-6. Coba kita perhatikan di situ, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk sembarang titik P, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan P aksen atau bayangan P yang koordinatnya adalah X, min Y. Jadi ordinatnya yang berubah menjadi negatif. Kalau dari sini tadi sama halnya, jika titik-titik yang kita refleksikan sama juga jika bangun yang kita refleksikan. Di situ bangun ABC, jika direfleksikan terhadap sumbu X, di situ menghasilkan bangun A aksen, B aksen, C aksen. Yang titik-titik sudutnya itu jaraknya sama terhadap cerminnya, yaitu sumbu X.
Selanjutnya untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Kita tentukan dulu koordinatnya. Untuk cerminnya adalah sumbu Y, yaitu sumbu yang vertikal, sumbu tegaknya. Misalkan sebagai contoh kita ambil titik A yang koordinatnya adalah 1,3, kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Maka jarak titik ke sumbu Y sama dengan jarak bayangan ke sumbu Y. Jadi diperoleh posisi A aksennya atau bayangan A-nya itu min 1,3. Jadi titik A 1,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangannya A aksen yang koordinatnya adalah min 1,3. Kemudian kita ambil contoh lagi untuk titik B 2,-4. Kita akan cerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan B, yaitu B aksennya, koordinatnya adalah min 2,-4. Sehingga jika titik B 2,-4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan yaitu B aksen yang koordinatnya min 2,-4. Contoh yang ketiga, jika titik C 5,6 kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu C aksen yang koordinatnya adalah min 5,6. Sehingga titik C 5,6 jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan C aksen min 5,6. Dari contoh ini maka kita bisa peroleh rumus yaitu untuk sembarang titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan titik P yaitu P aksen yang koordinatnya adalah min X, Y. Selanjutnya bagaimanakah jika pencerminan itu terhadap titik, bukan terhadap garis? Misalkan kita di sini yang pertama kita coba bahas untuk titik O atau titik asal atau pangkal koordinat. Perhatikan di sini ini sumbu X, sumbu Y, kemudian perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu adalah pangkal koordinat atau 0,0 di situ. Kita akan cerminkan titiknya terhadap titik asal 0,0. Contohnya kita ambil yang pertama adalah titik A min 2,3. Akan kita cerminkan terhadap pangkal koordinat atau titik asal. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah 2,-3. Sehingga titik A min 2,3 jika direfleksikan terhadap titik asal akan menghasilkan bayangan A aksen 2,-3. Demikian juga untuk contoh yang kedua, titik B 2,7 kita refleksikan terhadap titik asal, maka bayangan yang didapat adalah B aksen yang koordinatnya adalah min 2,-7. Sehingga B 2,7 direfleksikan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan bayangan B aksen min 2,-7. Contoh lain untuk titik C 5,6 kita refleksikan, kita cerminkan terhadap titik asal, maka akan diperoleh bayangan C aksen yang koordinatnya adalah min 5,-6. Jadi dari contoh-contoh ini kita peroleh rumus untuk sembarang titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap titik asal, maka akan diperoleh P aksen yang koordinatnya min X, min Y. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Coba perhatikan di sini, kita buat dulu untuk sumbu koordinatnya yaitu sumbu XY. Kemudian kita buat cerminnya atau garisnya yaitu di sini yang miring ini adalah garis Y sama dengan X.
Kita coba cerminkan. Misalkan contoh yang pertama adalah untuk titik A 1,3, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka jarak titik ke garis sama dengan jarak bayangan ke garis, sehingga diperoleh A aksen atau bayangan A yang koordinatnya 3,1. Jadi A 1,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya 3,1. Contoh berikutnya untuk titik B 2,7. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan diperoleh bayangannya yaitu B aksen yang koordinatnya adalah 7,2. Maka B 2,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah B aksen 7,2. Contoh yang ketiga, jika titik C min 4,5 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan C aksennya yang jaraknya sama di sini terhadap cerminnya, itu koordinatnya atau bayangan dari C-nya, C aksennya 5,-4. Sehingga titik C min 4,5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan C aksen koordinatnya 5,-4. Sehingga kita peroleh rumus untuk sembarang titik P X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan dihasilkan bayangan P atau P aksennya Y, X. Jadi X, Y menjadi Y, X. Pencerminan selanjutnya yaitu terhadap garis Y sama dengan min X. Kita buat dulu untuk koordinat kartesiusnya. Kemudian kita buat cerminnya yaitu garis Y sama dengan min X. Itu bentuknya miringnya ke sini dari kanan ke bawah, maka ini Y sama dengan min X. Kita buat contoh untuk titiknya. Yang pertama misalkan titik A min 2,6. Kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan diperoleh bayangan dari A yaitu A aksen yang koordinatnya min 6,2. Sehingga jika titik A min 2,6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min 6,2. Untuk titik B 2,7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan B aksen di situ koordinatnya adalah min 7, min 2. Sehingga B 2,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, diperoleh B aksen koordinatnya min 7, min 2. Sekali lagi untuk contoh titik yang ketiga, jika 5,6 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan diperoleh bayangan yang letaknya atau koordinatnya adalah min 6, min 5. Jadi titik C 5,6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan C aksen min 6, min 5. Sehingga kita peroleh rumus untuk sembarang titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen koordinatnya min Y, min X. Sekarang kita coba pencerminan untuk yang bukan sumbu-sumbu koordinat, yaitu misalkan garis X sama dengan A. A-nya kita bisa ganti berapa saja. Kita misalkan di sini A-nya itu kita ambil yaitu A sama dengan 3. Jadi di sini garisnya itu adalah garis X sama dengan 3.
Yang merah ini adalah cerminnya ya, garis X sama dengan A. Sebagai contoh kita ambil titik A 5,3 akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Maka jarak A ke cermin sama dengan A aksen ke cermin. Sehingga diperoleh bayangan A yaitu A aksen itu koordinatnya 1,3. Jadi A 5,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 menghasilkan A aksen 1,3. Kemudian kita ambil contoh lagi titik B 0,-4 akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka jarak B ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga diperoleh titik B aksen koordinatnya yaitu 6,-4. Sehingga jika titik B 0,-4 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3 akan menghasilkan B aksen koordinatnya 6,-4. Kita ambil satu contoh lagi, jika titik C 7,6 kita akan refleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka akan diperoleh bayangan dari C yaitu C aksen itu koordinatnya adalah -1,6. Jadi 7,6 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3 menghasilkan bayangan yang koordinatnya adalah -1,6. Sekarang kita perhatikan dari contoh A, B, C. Kita peroleh di situ A aksen 1,3 itu berasal dari 2 dikali 3 dikurang 5 itu untuk absisnya ordinatnya tetap yaitu 3. 2 kali 3 6 dikurang 5 1. Jadi 1,3. Kemudian yang B 6 itu didapat absisnya 6,-4. Koordinatnya absisnya 6 dan ordinatnya -4. 6 itu didapat dari 2 kali 3 dikurang 0. Kemudian untuk Y-nya atau ordinatnya tetap. Kemudian yang C kita bisa cari di situ -1 itu didapat dari 2 kali 3 dikurang 7. Jadi A aksen itu -1,6. Dari situ kita bisa ambil rumus kesimpulan di situ. Untuk sembarang titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kalau tadi di situ A-nya 3, di sini untuk sembarang A, maka akan didapat P aksen yang koordinatnya adalah absisnya 2A-X dan ordinatnya Y. Jadi P aksennya 2A-X, Y. Selanjutnya bagaimana jika pencerminannya itu terhadap garis Y sama dengan B. Kalau tadi garis X sama dengan A, sekarang garis Y sama dengan B. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita misalkan cerminnya di sini adalah garisnya Y sama dengan 4. Kita contohkan untuk titik yang pertama, misalkan titik A 1,2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka akan diperoleh bayangan A aksen yang jaraknya sama terhadap cermin yaitu koordinatnya 1,6. Jadi untuk A 1,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B sama dengan 4 menghasilkan A aksen yang koordinatnya 1,6. Untuk titik B misalkan B-nya -4,8, kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka akan diperoleh bayangannya B aksennya yaitu titiknya -4,0. Sehingga B-4,8 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4 menghasilkan bayangan B aksen -4,0. Selanjutnya titik C 5,-2. Posisinya di sini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Kita tentukan jarak C ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin sehingga diperoleh bayangan C atau C aksennya di situ koordinatnya adalah
5,10. Sehingga jika titik C 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 menghasilkan bayangan C aksen yang koordinatnya 5,10. Sekarang kita perhatikan di sini dari ketiga contoh ini. Yang berubah itu apanya? Yang berubah adalah ordinatnya atau Y-nya. Maka untuk absisnya yang depannya X-nya itu tetap. Di sini kita bisa perhatikan A aksen itu 1,6, satunya tetap, 1,6, satunya tetap, 6-nya didapat dari 2 dikali 4 dikali cerminnya dikurang Y-nya dikurang 2. Kemudian B aksen itu didapat dari min 4, 2 dikali 4 dikurang 8. Kemudian yang C itu C aksennya itu koordinatnya menjadi 5,2 dikali 4 ditambah 2. Dari sini kita bisa dapatkan rumusnya untuk sembarang titik P, X, Y. Jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka akan menghasilkan bayangan P aksen yang koordinatnya X, 2Y dikurang B. Cerminan yang terakhir kita akan bahas pencerminan terhadap titik sembarang. Misalkan titik di situ sembarangnya A, B itu boleh berapa aja. Kita siapkan dulu di sini untuk koordinat kartesiusnya. Kemudian kita buat titik yang akan menjadi cermin di situ. Misalkan titik 1,2 itu sebagai cerminnya. Kita ambil contoh untuk titik A min 2,3 kita cerminkan terhadap titik 1,2 maka akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu 4,1 sehingga A min 2,3 jika dicerminkan terhadap titik 1,2 akan menghasilkan bayangan A aksennya 4,1. Contoh yang kedua, titik B 2,7. Kita cerminkan terhadap titik 1,2. Itu akan menghasilkan bayangan B yaitu B aksen yang koordinatnya adalah 0,-3. Sehingga B 2,7 dicerminkan terhadap titik 1,2 menghasilkan bayangan B aksen 0,-3. Kita ambil contoh satu lagi. Jika titik C 5,6 dicerminkan terhadap titik 1,2 maka akan menghasilkan bayangannya di posisinya min 3, min 2. Sehingga 5,6 C 5,6 dicerminkan terhadap titik 1,2 menghasilkan bayangan bayangan C aksennya min 3, min 2. Kita perhatikan di sini apanya yang berubah, semuanya juga berubah ya. Tapi kita lihat polanya di sini. A aksen 4,1 itu didapat dari 2 dikali 1 ditambah 2, 2 dikali 2 dikurang 3. Di sini 2 absisnya itu 2 dikali absisnya pada cermin 1 ditambah atau dikurangi minus dari absis titik A. Jadi dikurangi minus menjadi plus 2 kali 1 ditambah 2. Kemudian untuk 1 ordinat dari A aksen itu didapat dari 2 kali ordinat pada cermin 2 kali 2 dikurang ordinat pada titik asal dikurang 3. Demikian juga untuk yang B aksen itu menjadi 2 dikali 1 dikurang 2, 2 dikali 2 dikurang 7. Kemudian C aksennya itu 2 dikali 1 dikurang 5, 2 dikali 2 dikurang 6. Jadi hasilnya min 3, min 2. Dari sini kita dapatkan rumus
Untuk sembarang titik P yang koordinatnya X, Y, jika dicerminkan terhadap titik 1, di titik sembarang A, B akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah 2A min X, 2B min Y. Coba sekarang kita lebih pahami dengan contoh soal. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan koordinat A itu min 3,5, koordinat B 1,6 dan C-nya 3,2. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC dan gambarkan dalam koordinat Kartesius. Kita buat penyelesaiannya. Kita ingat untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu untuk sembarang titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X maka akan menghasilkan bayangan P aksen min Y, min X. Jadi absis dan ordinatnya dibalik dan tandanya berlawanan. Sekarang titik A min 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan A aksen yaitu min 5,3. Kemudian titik B 1,6 itu menghasilkan bayangan B aksen min 6, min 1. Titik C 3,2 menghasilkan bayangan C aksen yaitu min 2, min 3. Selanjutnya kita tinggal menggambarkan dalam koordinat Kartesius. Kita tentukan sumbu-sumbu koordinatnya. Kemudian di situ cerminnya itu garis Y sama dengan min X. Titik-titiknya tinggal kita letakkan di situ. A-nya ini A aksennya, kemudian titik B-nya min 1,6, B aksennya menjadi min 6, min 1, kemudian C-nya 3,2 itu menghasilkan bayangan yaitu min 2, min 3. Selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi. Rumus umum refleksi atau pencerminan yang pertama terrefleksi terhadap sumbu X. Itu rumusnya menjadi P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan P aksennya X, min Y. Kemudian refleksi yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y itu P sembarang titik P X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen yang koordinatnya min X, min Y. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal atau 0,0 itu titik P X, Y direfleksikan terhadap 0,0 menghasilkan P aksen yang koordinatnya min X, min Y. Refleksi yang keempat itu jika terhadap garis Y sama dengan X, maka titik P X, Y menjadi bayangannya P aksen itu adalah Y, X. Refleksi yang kelima itu terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk sembarang titik P X, Y itu jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan P aksen yang koordinatnya min Y, min X. Refleksi yang keenam itu terhadap garis X sama dengan A. Sembarang titik P X, Y menjadi bayangannya P aksen adalah koordinatnya 2A dikurang X, Y. Kemudian refleksi yang ketujuh terhadap garis Y sama dengan B itu untuk sembarang titik P X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan bayangan P aksen itu X, 2B min Y. Refleksi yang terakhir yaitu terhadap titik A, B. Untuk sembarang titik P X, Y jika direfleksikan terhadap terhadap titik
A, B menghasilkan bayangan P aksen yaitu 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian coba kerjakan latihan soal-soal di bawah ini. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam materi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.